Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita melanjutkan pembelajaran minggu sebelumnya ya. Liridha'illahi ta'ala wal qada'i hajatina wa hajatikum ala man salafus salih wa ala man nawina wa ala kulli niyatin salihah. رسولا هدية محبة وتشفعا بحضرة حبيبك حبيبنا وقرة أعيننا غدا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سيد السادة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته الطاهرين وسائر الأنبياء. اللهم اشرنا بزمرة في الآخرة في جنات النعيم. ثم أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا خالاتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ومعلمنا ومعلمنا في الدين خصوصا وصولهم وفروعهم وحواشهم وأقاربهم وذريتهم قدس الله وسرورهم العزيزة وأعاد علينا من بركاتهم وكراماتهم ومعوناتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana kemunculan uang. Sebentar ya. Kemarin kita sudah membahas bagaimana permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam muqayadah itu bisa terselesaikan dengan adanya solusi uang. Sekalipun kita kemarin sudah bahas nasy'ah wa tatawuru nuqud, sekalipun uang yang dimaksud dalam fase itu bukan uang yang kita kenal sekarang. Tapi pada fase itu kita mengenal namanya an-nuqud as-sil'iyah. Bagaimana uang yang difahami oleh masyarakat pada saat itu adalah uang yang masih dalam bentuk barang. Jadi sebetulnya masih sama sistem barter, tapi bagaimana mereka meyakini apa yang dibarter itu bukan sebagai barang, tapi sebagai sesuatu yang pasti diterima oleh semua masyarakat. Itu namanya an-nuqud as-sil'iyah. Berarti sekarang kita akan masuk pada fase setelahnya atau tahap setelahnya, yaitu adalah an-nuqud al-ma'daniyah. Berarti fase keberapa? Pertama adalah fase qabla al-muqayadah. Nah, di situ ada takhassus wa taqsimul amal, ada sistem produksi pertama yang dikenal oleh masyarakat, oleh manusia. Baru setelah itu ada muqayadah, fase kedua. Nah, sekarang kita masuk pada fase yang ketiga, yaitu adalah ba'dal muqayadah. Ba'dal muqayadah ini fase ketiga. Fase ketiga ini bisa kita breakdown lagi, kita perinci lagi. Kemarin ada fase an-nuqud as-sil'iyah, berarti yang ketiga. Ke fase yang keempat kita masuk kepada an-nuqud al-ma'daniyah. Tahapan-tahapannya itu. Nah, dengan kemarin kita jelaskan bahwa kesulitan yang terjadi pada permasalahan yang ketiga kemarin ya, ada musykilatut tawafuq al-muzdawijul rahbatil mutabadilin ya. Adanya permintaan ganda ini terselesaikan dengan solusi barang itu disepakati secara bersama. Adanya wasit, adanya penengah. Lalu yang kedua permasalahan ta'addudu nisabit tabadul ya. Ini diselesaikan juga
dengan adanya miqyas. Miqyas itu adalah harga patokan, harga acuan. Nah, terus permasalahan yang ketiga yang di dalamnya mengandung permasalahan juga sebetulnya, tidak adanya barang yang bisa dibagi, yang bisa dipecah-pecah, atau barang yang bisa diganti alat simpan, itu terselesaikan juga dengan adanya an-nuqud as-sil'iyah. Oke, saya mungkin yang kedua kalian sudah paham ya, bagaimana permasalahan yang pertama orang masih berputar-putar untuk mencari keinginannya ketika dia ingin barter barang yang ia inginkan tapi tidak menemukan barang tersebut, maka dia membutuhkan waktu yang sangat banyak sekali untuk mendapatkannya. Karena apa? Karena barang yang dia bawa tidak diinginkan oleh orang yang punya barang. Ya. Jadi hal ini membutuhkan waktu yang sangat lama agar sama-sama saling menerima. Orang yang diminta barangnya menerima barang kita, begitu juga sebaliknya. Itu adanya wasit. Wasit itu adalah barang. Wasit itu adalah uang, mohon maaf, uang tapi masih berbentuk barang. Seperti kemarin kita jelaskan bahwa uang yang berbentuk barang itu bisa berupa gading, bisa berupa garam, bisa berupa beras dan lain sebagainya. Atau yang kedua ini adalah bilangan atau harga barang yang berbilang. Jadi satu barang memiliki kemungkinan harga sampai 100 misal. Nah, itu bisa diselesaikan dengan adanya miqyas, dengan adanya uang, an-nuqud as-sil'iyah. Nah, uang barang itu dijadikan sebagai tolak ukur atau dijadikan sebagai patokan harga. Ini kalau yang ngerti matematik di sini bisa pakai rumus ini ya. Nah, yang ketiga, permasalahan yang ketiga itu adalah adamul qabiliyah litajzi'a wa takhzin. Bahwa barter itu mulai hilang karena barang itu tidak bisa dipecah-pecah, tidak bisa dibagi-bagi. Seperti misal ada orang yang ingin membarter barang yang sifatnya itu kalau dipecah-pecah fungsinya akan hilang. Misal rumah, motor, mobil, dia ingin dibarter dengan bahan pokok misal. Butuh 1 ton kentang, 1 ton beras, 1 ton minyak, dan lain sebagainya. Tapi dia menemukan berbagai macam barang itu bukan dari 1 tengkulak. Menemukannya dari 3 atau 4 tengkulak. Dan dia ingin membarter itu semua dengan 1 barang, yaitu adalah mobil. Nah, mobil ini jika dipecah-pecah, maka fungsinya akan hilang. Oke. Atau permasalahan yang selainnya adalah adamul qabiliyah litakhzin. Takhzin di sini barang itu tidak bisa disimpan. Barang itu tidak bisa dijadikan sebagai alat tabungan, alat investasi. Kenapa? Karena orang barter barang numpuk ya. Saya punya misal 1 ton buah apel setelah panen. Lalu buah apel itu kita barter dengan barang-barang yang lain. Nah, apakah barang yang kita dapatkan itu bisa disimpan sampai 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan? Tidak mungkin, karena barang itu pasti akan bosok. Jadi, salah satu penyebab hilangnya itu karena dia tidak bisa dijadikan sebagai alat investasi jangka panjang. Hanya digunakan pada saat itu. Nah, maka dari situ lahirlah solusi, yaitu adalah nuqud sebagai wasit. Orang kalau punya mobil, mau membarter bahan pokok ada 3, 4, apa 5 tengkulak, maka mobilnya tukarkan saja dengan garam misal. Atau mobilnya tukarkan dulu dengan gading yang disepakati secara keseluruhan, lalu gadingnya dipecah-pecah untuk ditukarkan pada mereka. Nah, itu solusinya. Nah, sekarang kita masuk pada permasalahan. Ya. Fase ini ya. Jadi kemarin kita sudah bahas ini. Kama dzakarna. Bagaimana an-nuqud as-sil'iyah, uang barang itu bisa hilang. Bisa tidak berlaku atau bisa punah. Lalu masuk pada fase yang kedua, yaitu orang mulai mengenal adanya perunggu, tembaga, emas, perak, dan sebagainya. Kama dzakarna,
seperti yang kami sebutkan, kama kaya perkara zakarna nyebutakan kita, fa innahu fi bidayatil amri lam takun an-nuqudu aktsara min sil'atin muayyanatin asbahat bil urfil am dzata qabulin amin min afradil mujtama kawasitin fit tabadul wa miqyasin lil qimah. Kama zakarna seperti halnya yang kita sebutkan di awal, fa innahu maka sesungguhnya nuqud fi bidayatil amri di dalam awal permulaannya, fi bidayatil amri di awal kemunculannya, lam takun tidak ada, ora ono opo an nukudu nukud iku aksar lebih banyak min sil'atin muayyanatin, min sil'atin dari barang muayyanatin yang ditentukan. Asbahat, ya, asbahat maka menjadi opo an nukud asil'iyah bil urfil am, di dalam keumumannya, bil urfil am dalam keumumannya, iku zata qabulin, diterima, bisa diterima, kang duweni penerimaan, amin yang umum, bisa diterima oleh umum, min afrodil mujtama, dari setiap individu, dari tiap-tiap masyarakat. Ya, kawasitin fit tabadul, seperti fungsinya sebagai wasit di dalam permasalahan tabadul, wa miqyasin lil qimah, seperti fungsinya sebagai miqyas di dalam permasalahan ta'adduduni sabit tabadul, wa miqyasin lan patokan lil qimati bagi nilai barang atau harga barang. Nah, jadi barang itu apakah semua barang bisa dijadikan sebagai uang? Oh, tidak. Tidak semua barang bisa dijadikan sebagai mata uang atau an-nuqud as-sil'iyah. Yang bisa dijadikan sebagai an-nuqud as-sil'iyah yaitu adalah ciri-cirinya, syaratnya, ya, zata qabulin amin min afrodil mujtama. Itu ciri-cirinya itu. Jadi misal contoh, semua barang bisa dijadikan sebagai uang. Wah, itu ribet nantinya, sama aja. Itu namanya bukan solusi penyelesaian barter, bukan. Tapi dia akan menambahkan masalah baru. Oleh karena itu syaratnya adalah yang bisa dijadikan sebagai mata uang atau an-nuqud as-sil'iyah, yaitu adalah barang yang disepakati atau bisa diterima oleh seluruh masyarakat, apapun itu. Baik dia sedang butuh ataupun dia tidak butuh, dia pasti menerima kalau dikasih. Dan dia pasti mau kalau dikasih. Oleh karena itu syaratnya adalah zata qabulin amin min afrojil mujtama. Seperti apa? Kawasitin fit tabadul. Ini solusinya nih sebagai wasit di dalam tabadul, wa miqyasin dan miqyas dalam qimah. Saya ulangi lagi. Wasit di dalam tabadul itu apa? Kemarin kita contohnya seperti ada misal Ahmad, dia punya gandum, dia ingin membarter gandum itu dengan telur. Lalu dia bertemu misal Zaid punya telur, ya, tapi dia tidak mau membarter telurnya dengan gandum, melainkan dia ingin barternya dengan minyak. Ketemulah Faiz, misal Faiz punya minyak, tapi dia tidak mau membarter minyaknya dengan telur, melainkan dia mau membarter minyaknya dengan gandum. Wah, di situ kan muter-muter terus kan? Kenapa? Karena tidak menemukan orang yang pas untuk melakukan barter. Sama-sama ingin. Ahmad punya gandum, ingin telur. Misal siapa tadi? Zaid itu punya telur dan dia ingin gandum. Kalau seperti itu selesai. Tapi bagaimana kalau dia berputar-putar? Nah, solusinya adalah dengan adanya an-nuqud as-sil'iyah. Si Ahmad pengen telur, nggak usah bawa gandum, datang aja bawa gading misal. Yang disepakatinya gading sih. Misal bawa garam, karena yang disepakati di masyarakatnya garam. Pasti si Zaid itu menerima garam dan menyerahkan telurnya. Nah, ini permasalahan. Atau miqyas lil qimah. Miqyas ini sebagai tolak ukur. Ya, tolak ukur kemarin kita 1 jam harganya bisa sampai 100 macam, bisa 10 macam. Kenapa? Karena dia menjelaskan barang-barang yang sudah pernah dibarter dengan jam tersebut. Sekarang sangat gampang sekali. Misal contoh, berapa ini jam? Oh, jam ini seharga 2 gading gajah. Oh, selesai.
Berarti ada patokan harganya. Kalau sekarang kan kita berapa harga jam? 50.000. Kalau dulu enggak, ketika barter berapa jam ini dibarter dengan apa? Ada yang dengan beras kilo, ada yang dengan apel sekilo, ada yang dengan jeruk sekilo. Terus itu berarti ta'addudu nisabit tabadul. Nah, sekarang karena barang yang bisa dijadikan uang itu terbatas, tidak semuanya. Oleh karena itu, syaratnya adalah dzata qabulin am. Nah, oleh karena itu, waqad ittakhadha kullu mujtama'in sil'atan muayyanatan tunasibuhu. Oleh karena barang yang dijadikan uang itu adalah barang yang disepakati oleh masyarakat sekitar, oleh karena itu barang-barang antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain tentu berbeda. Waqad ittakhadha, dan memulai sapa kullu mujtama'in setiap masyarakat, atau mengambil sapa kullu mujtama'in setiap mujtama', atau waqad ittakhadha, dan teman-teman menjadikan sapa kullu mujtama'in setiap masyarakat sil'atan ing barang muayyanatan yang ditentukan, yang disepakati, yang tertentu, tunasibuhu yang cocok dengannya, hasba tabi'ati nasyatihi wa dhurufihi, sesuai dengan alam mereka. Orang yang berada di tengah hutan, saya kira mereka akan sepakat untuk menjadikan ya gading itu sebagai uang, sebagai an-nuqud as-sil'iyah. Orang yang berada di daerah pantai dan sekitarnya, mereka pasti sepakat bahwa garam itu dijadikan sebagai an-nuqud as-sil'iyah. Orang yang berada di dataran rendah ya dan sebagainya, mereka sepakat bahwa padi atau gandum itu bisa dijadikan sebagai an-nuqud as-sil'iyah, uang barang. Nah, kenapa mereka sepakat? Karena mereka meyakini bahwa itu pasti dibutuhkan oleh seluruh masyarakat, oleh seluruh penduduk sekitar. Oke. Tapi beda-beda antara satu lokasi dengan lokasi yang lain, berbeda uangnya. Ya kalau kitanya sekarang Indonesia dengan rupiah, Amerika dengan dolar, Eropa dengan euro, dan lain sebagainya, Arab dengan real atau dirhamnya. Dulu juga sama, berbeda. Satu komunitas masyarakat dia menjadikan gading sebagai mata uang. Satu komunitas masyarakat dia menjadikan garam sebagai mata uang. Nah, satu sama lain itu dia memiliki perbedaan. Ini hasba tabi'ati nasyatihi wa zurufihi. Oleh karena itu, ini sebelum kita masuk ke solusi ya. Ini masalah di an-nuqud as-sil'iyah ini. Masalahnya baru nanti ada solusinya. Itu kan jadi kan banyak, akhirnya kan satu desa ada 3 kelompok masyarakat. Loh, satu desa kok uangnya beda-beda. Fata'addadat ashkalun nuqudi fi hadhil marhalah. Fata'addadat, maka berbilang-bilang opo ashkalun nuqudi, bentuk uang ya, uangnya fi hadhil marhalati, dalam fase ini. Pada fase ini satu desa bisa sampai memiliki 10 mata uang. 11 mata uang dan sebagainya, tergantung kelompoknya. Kelompoknya meyakini, menyepakati apa yang dijadikan sebagai mata uang. Karena hasba tabi'ati nasyatihi wa dhurufihi. Dalam arti uang ini an-nuqud as-sil'iyah di sini dalam fase ini sifatnya masih mahalliyah, masih domestik, masih sifatnya sempit, terbatas. Itu ya. Ini jadi permasalahan juga. Misal contoh, satu kelompok datang ke kelompok yang lain, lalu dia membawa gading untuk membarter, untuk membeli sayuran atau buah-buahan. Nggak diterima. Kenapa? Karena di kelompok tersebut tidak menyepakati bahwa gading itu sebagai mata uang. Begitu juga seterusnya. Nah, ini masalah baru yang akhirnya nanti menyebabkan solusi baru. Fastukhdimat al-masyiyatu fi ba'dil mujtama'at. Fastukhdimat, maka digunakan opo al-masyiyatu, hewan ternak, fi ba'dil mujtama'at, di sebagian masyarakat. Jadi ada yang menjadikan hewan ternak itu sebagai mata uang. Fastukhdimat adawatus shayd fi ba'diha al-akhar. Fastukhdimat, dan menjadikan opo adawatus shaydi, alat berburu, fi ba'dhiha al-akhar, di sebagian masyarakat yang lain. Ada misal contoh, sebagian masyarakat Cipedak ini menjadikan kambing sebagai an-nuqud as-sil'iyah.
Ada lagi masyarakat Ciganjur menjadikan panah, ada watu soid itu panah, tombak, ya. Masyarakat Ciganjur menjadikan tombak, panah itu sebagai an-nuqud as-sil'iyah. Wa hunaka man istakhdamal aj. Wa hunaka dan di sana lan ing dalam kono panggonan man utawi wong istakhdama kang istakhdama yang menggunakan sapa man al-aja ing gading. Ada sebagian orang yang menjadikan gading itu sebagai mata uang. Wa ba'dul mujtama'at istakhdamatil milh awil hubub. Ada lagi sebagian masyarakat yang menjadikan garam atau biji-bijian, gandum dan sebagainya sebagai mata uang. Nah, ini sifatnya mahaliyah, sifatnya domestik. Satu daerah dengan daerah yang lain tentu berbeda mata uangnya, tentu berbeda an-nuqud as-sil'iyahnya. Kenapa? Karena sifatnya masih hasba tabi'ati nasyatihi wa dhurufihi. Sesuai dengan bagaimana alamnya, bagaimana lingkungannya, bagaimana kesepakatan antar masyarakatnya. وقد كانت هذه الأشكال من النقود السلعية ذات طابع محلي نسبيا. وقد كانت lan ono opo hadhil ashkalu bentuk semua ini iku minan nuqudi as-sil'iyati dari bentuk nuqud as-sil'iyah atau uang barang. Zata tabi'in mahalliyin yang memiliki kesesuaian dengan alam sekitar dan sifatnya adalah mahalli. Sifatnya adalah lokal. Jadi hanya satu lokal itu saja, Cipedak ya Cipedak saja, Ciganjur Ciganjur saja. Tidak bisa orang yang ada di satu komunitas membawa mata uangnya datang ke komunitas yang lain untuk membeli untuk membeli barang yang ia inginkan, nggak bisa karena ini masih sifatnya mahalli. Fakana likulli mujtama'in sil'atuhu an-naqdiyatu al-khassatu bih. Fakana maka ono likulli mujtama'in likulli mujtama'in bagi setiap masyarakat sil'atuhu utawi barangnya utawi uang barangnya al-khassatu bih yang khusus baginya. Jadi setiap daerah, setiap komunitas, setiap lingkungan, ya, setiap lokasi itu dia memiliki mata uang khusus yang telah disepakati oleh anggota masyarakatnya. Wallati tustakhdamu fi nitaqi dzalikal mujtama' dan sesuatu yang digunakan di dalam daerah tersebut. Nah, ini. Jadi masyarakat pada saat itu benar-benar menjadikan apa yang diterima oleh semuanya itu dijadikan sebagai an-nuqud as-sil'iyah. Hal ini sengaja sengaja dikeluarkan, digulirkan sebagai solusi atas permasalahan-permasalahan yang telah dialami oleh masyarakat, yaitu adalah permasalahan barter yang ada 3 di atas. Tapi di sini menyebabkan masalah baru. Masalah barunya itu dia hanya sifatnya lokal saja. Yang lokalitas ini tentu akan menyulitkan. Sedangkan masyarakat pada saat itu sifatnya tentu nomaden. Dia berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Nah, bagaimana jika kesepakatan itu hanya sifatnya lokal, tidak memiliki jangkauan yang luas? Oleh karena itu, maka lahirlah apa yang namanya an-nuqud al-ma'daniyah. Bagaimana masyarakat mulai berproses, mulai berpikir, melahirkan mata uang yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat secara umum. Tidak sifatnya lokal. Nah, sifatnya nanti bisa menjangkau komunitas-komunitas yang lain. Jadi satu daerah ketika membawa mata uangnya ke daerah yang lain itu tetap diterima. Nah, nanti kita akan bahas ini di pertemuan selanjutnya ya. Nanti bukan hanya fungsinya yang luas saja. Kayak misal contoh, bukan kalau di awal itu kan tadi sifatnya hanya lokal saja.
Lalu solusi dengan adanya an-nuqud al-ma'daniyah dia menjadi cakupannya semakin luas. Nah, bukan hanya fungsi itu saja yang dihasilkan dari adanya an-nuqud al-ma'daniyah ini, tapi yang paling jelas adalah uang itu bukan lagi dihitung secara wazannya, melainkan sudah mulai berevolusi terhadap hitungan dalam bentuk adannya, bilangannya, adadnya. Jadi kalau sebelumnya kan an-nuqud asliyah kan dia hitungannya jumlah barang atau bobot barangnya. Sekalipun kalau misal kita menggunakan gading tidak dihitung bobotnya, tapi dihitung jumlahnya. Gading. Tapi keumuman tidak semuanya menjadikan gading sebagai mata uang. Bisa semuanya menjadikan rata-rata ya garam, ya hewan, ya biji-bijian, dan lain sebagainya. Yang sifatnya itu dihitungannya adalah hitungan berat. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Tapi ketika beralih kepada solusi yang selanjutnya, yaitu adalah an-nuqud al-ma'daniyah, hitungannya bukan itu. Hitungannya 1 koin, 2 koin, 3 koin. Itu pun masih dalam bentuk batangan. Emasnya belum ada campur tangan dari pemerintah. Nanti ketika sudah berkembang, baru pemerintah turun tangan. Summa tadakhalatid dawla ba'da dhalika faqamat bisakkin nuqud ay tahwilil ma'dan an-nafis ila maskukatin mutamathilatin fi syakli wal wazn. Nah, kalau negara sudah campur tangan, sudah turun, dia mulai merubah emas itu dalam bentuk emas yang sudah disepuh, dikasih stempel, dikasih bilangan 1 atau 2 dirhamnya, dikasih kadar karatnya dan sebagainya. Tapi itu nanti belum masuk ke situ. Nah, jadi fase keempat ini fase kelima ini, fase kelima ini nanti sudah banyak perubahan. Ya. Jadi istilahnya bukan wazan saja, tapi yang dihitung adalah adadnya, bilangannya. Oke, jadi kembali lagi bahwa adanya an-nuqud as-sil'iyah itu menjadi solusi dari permasalahan barter yang terjadi. Nah, setelah itu an-nuqud as-sil'iyah pun ternyata menimbulkan masalah baru. Masalah barunya dia sifatnya mahaliyah, dia juga terbatas, terus tidak bertahan lama dan seterusnya. Jumlah bilangannya yang banyak, jumlah jenisnya yang banyak, bentuknya yang banyak. Nah, akhirnya manusia terus berproses, berpikir, lahirlah solusi yang selanjutnya yaitu an-nuqud al-ma'daniyah untuk menutupi permasalahan-permasalahan yang ada pada an-nuqud as-sil'iyah. Terima kasih, kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya dalam pembahasan an-nuqud al-ma'daniyah an-nafisah. Syukran adumtum fil khair wal barakati wan najah. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.